Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Nurendra Ahmad dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menceritakan kembali secara ringkas peristiwa sejarah dari buku novel yang saya baca berjudul Laksamana Malahayati. 27 Juni 1596 silam, rombongan ekspedisi Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Banten. Itu adalah kali pertamanya Belanda berhasil menemukan jalur menuju Nusantara. Pada kedatangan yang kedua, Cornelis de Houtman berlabuh di Aceh. Di sanalah ia tewas di tangan Laksamana Malahayati. Cornelis de Houtman boleh dibilang sebagai perintis penjajahan Belanda ke Nusantara. Sebelum berangkat ke Nusantara pada April 1599, Cornelis de Houtman terlebih dahulu mencari informasi tentang Nusantara di Lisboa. Ia menghabiskan waktu 2 tahun melakukan investigasi sekaligus mencari informasi soal keberadaan Nusantara. Setelah melakukan perjalanan dari 2 April 1595 hingga 20 Juni 1596 itu, akhirnya Cornelis de Houtman tiba di Banten. Awalnya Kesultanan Banten menerima rombongan ekspedisi dengan baik, namun beberapa waktu kemudian masyarakat menilai perangi orang asing itu tak menyenangkan. Mereka dianggap seenaknya keluar masuk kota Banten. Bahkan selain Cornelis de Houtman yang tak menghargai Sultan Banten, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, orang-orang Belanda juga memaksa pedagang pribumi menjual barang dengan harga rendah kepada mereka. Bekerja sama dengan Portugis, Sultan Banten akhirnya mengusir Cornelis de Houtman dan rombongan diusir dari Banten. Cornelis de Houtman kembali ke Nusantara pada pelayarannya yang kedua bersama saudaranya, Frederik de Houtman. Bukan Banten tujuannya. Kali ini Cornelis de Houtman berlabuh di Aceh, namun dasarnya Cornelis de Houtman memang suka cari gara-gara. Di Aceh ia berselisih dengan pihak kerajaan. Perselisihan ini berujung duel maut 1 lawan 1. Cornelis de Houtman ditantang bertarung dengan pimpinan pasukan Inong Bale Malahayati. Meski lawannya seorang pria, Malahayati ternyata mampu mengalahkan Cornelis de Houtman. Padahal kalau itu Cornelis de Houtman bersenjatakan pedang, sementara Malahayati menggunakan rencongnya. Pertarungan berlangsung di Geladak kapal Cornelis de Houtman pada 11 September 1599. Tanggal ini dicatatkan sejarah sebagai hari kematian Cornelis de Houtman. Kapten itu tewas di tangan seorang perempuan Aceh ini. Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya. Laksamana Malahayati sendiri merupakan seorang muslimah dari Kesultanan Aceh yang menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Ia merupakan putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya Laksamana Mahmud Syahid Syah merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sehingga 1530 hingga 1539. Sementara ayah Sultan Salahuddin Syah adalah Sultan Ibrahim Ali Mukhayat Syah, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Pada rentang 1585 hingga 1604, Malahayati memegang jabatan sebagai kepala barisan pengawal istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintahan dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah IV. Karirnya di medan tempur berawal dari bentuknya pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid. Laksamana Malahayati sendiri kehilangan suaminya yang gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Saat kedatangan Belanda pada ekspedisi yang kedua, Malahayati memimpin armada laut dengan 2.000 orang pasukan Inong Bale. Mereka berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599. Untuk mengenang kepahlawanan Laksamana Malahayati, namanya ditabalkan sebagai nama pelabuhan laut di Teluk Kerung Raya, Aceh Besar. Selain itu, salah satu kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali kelas Fathahillah memiliki TNI Angkatan Laut juga dinamakan KRI Malahayati. Sekian novel singkat yang bisa saya ceritakan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.